Tapi sebenarnya dulu saya budak cemerlang sebenarnya. Hai, tidak Ya. sekolah tapi cemerlang. Kalau sudah kau keluar itu, kau punya cakap itu yang janji itu, orang sudah mengharap bah. Kadang-kadang kita kena cakap sombong lagi pula. Kau belum kenal saya bah, saya bilang. Masa itu saya kena bayar satu album kira Ladies and gentlemen, Korek Podcast, mari kita korek sama saya Lobs. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Terima kasih Ponsikau, Kotau Hadan, Vanakkam, Shesheni. Apalagi saya mau ucap terima kasih sama kamu yang sentiasa support, tengok saya di sini untuk kita punya Korek Podcast hari ini. Jadi kamu yang join tu ataupun yang baru tu join tu macam biasalah, bolehlah sudi-sudi kamu follow kami di Ampal TV. Ataupun yang belum tekan lagi kami punya notification, lonceng tu kamu boleh tekan untuk kamu dapat video-video terbaru. Jadi macam biasa untuk Korek Podcast ni, kita akan cerita-cerita pasal isu-isu semasa di Sabah. Bukan saya di Sabah, kalau menantau dia merangkumi seluruh Malaysia pun, why not? Kita panggil diorang masuk cerita. Selain daripada itu artis, tentunya artis ini pun besar. Kita ada penyanyi, kita ada pelawak, kita ada influencer, tiktokers lah, macam-macam lah. Untuk kita korek cerita santai-santai, sembang di sini. Jadi, sekarang ni kalau kita rasa-rasa, masih lagi kita rasa vibe ataupun bahang Kak Matan, saya try dulu bagi pengucapan dalam bahasa dusun, sebab saya ni pun KDMR juga. Tapi naik ko ngawi, katobian, tadaw tagay do Kamatan, kumaton sanan. Yoko no pengai Lobs, mantad hilot temporuli, sikit-sikit boleh lah. Tak boleh terlampau banyak. Dan lagi special hari ini kita bersama dengan the legendary George Lian. yeah. Katobian, Uncle. Katobian tado kamatan. Kopi sananganom kinorikatan hitit studio. Ya, mereka lagi di Coyote sanan lah. Maksud dia selamat datang sini studio. Ya. Macam kamu juga semua dia bilang. Ya. Okey, jadi kalau macam orang bilang, kalau sekarang ni masih lagi kita rasa bahang-bahang Kamatan, makan Uncle. Ya, Jadi saya panggil Uncle lah. Uncle. Saya mau panggil abang pun macam tidak berapa sesuai. abang boleh lagi. Lagi bagus Uncle lah. Uncle. Uncle lah. Okeylah, jadi yang sudah tahu memang nama George Lian. Ya. Tapi mungkin Uncle ada lagi yang tidak tahu nama-nama, mana tu ada nama di kampung. Macam saya pun nama saya Lob, tapi kalau nama di kampung Olop dia bilang. Jadi mungkin Uncle ada nama-nama kampung. Ada kalau di dulu. kampung biasa panggil gondong. Oh, Gondong dia bilang. Gitu. Itu panggilan gondung tu, endung tu daripada keluarga ataupun kawan. Keluarga dan yang dengan yang kawan-kawan yang rapat lah dari kecil sampai sekarang lah. Sekarang masih ada panggil ondong Masih lagi. lagi ada. Jadi di kampung tu asal di mana Uncle? Saya berasal dari kampung Sagalo Linsuk, Pekan Tenggilan. Daerah kecil Tempel Duri dari masa Tuaran gitu. Oh, tiga komplit lah dia jawab Jadi dekat je kita Bani Tafaruli pergi. Kita tidak berjohan, kita kira berjiran juga kita ini. Daripada Tenggilan pergi Tamparuli baru 15 minit, 20 minit lebih kurang kan? Lebih kurang lah. Lebih Dekat kurang. saja. Di beradik Uncle berapa orang Uncle? Kami adik-beradik ada 9 orang sebenarnya. 3 perempuan, 6 lelaki begitu. Saya adalah anak yang nomor 6 lah, ke-6 lah. Oh, ada abang, ada adik lagi. Ada abang, ada adik. Yang selalu saya tengok di TikTok yang ikut kau menyanyi post itu siapa tu Uncle? Tu adik ke abang? Yang lelaki itu abang saya tu. Abang tu kan. Siapa Itu bagi nama abang- dia tu? Si Juni. Si Juni. Dia pun boleh tahan juga suara dia tu. Sebenarnya dia lagi duluan menyanyi dari saya. Tapi dia belum ada rezeki jadi artis official macam kau lah. Uncle. Ya. Dia ada album juga dulu, tapi dia bukan macam saya. Saya aktif. Saya aktif. Dia tidak seaktif saya lah. Kau boleh bagi kan macam mana suara dia dengan kau? Ada apa beza antara Memang kami punya suara ada persamaan sedikit lah, tidak juga terlampau banyak lah. Tapi memang kalau yang jarang-jarang dengar kami menyanyi ini, macam suara Joslian bah, begitu. Kami memang ada mirip lah suara. Itulah saya nampak di TikTok. Kalau saya follow kau punya TikTok kadang saya tengok kadang-kadang kau ada post. Saya bilang jangan-jangan dia punya adik-beradik ni. Ya. Abang sendiri pula tu Saya punya abang nomor 4. Saya nomor 6 sudah. Kami ada lagi satu abang di tengah-tengah kami. Ya. Jadi kalau asal Tenggilan, sekolah di area-area mana?
Saya sekolah di pada mulanya saya memang sekolah di SK Kayangat. SK Kayangat. Kayangat Di mana? Tenggilan lah. Oh, dekat Tenggilan. Tenggilan. Sekolah. Ya, masuk dalam naik bukit lagi. Ya, kalau dari Pekan kan lebih kurang ada 3-4 kilometer lah kali itu naik bukit. Dari sekolah tuh Ya. pergi rumah kamu begitulah 4 kilometer. Dari Pekan, tapi kalau dari kami punya rumah lebih kurang ada 2 kilometer lah jalan kaki. Sana lah Darjah 1 sampai Darjah 6. Ya, di kampung di SK Kayangat. Lepas tu sekolah menengah? Sekolah menengah saya pergi di SMK sekolah menengah di Tenggilan. Oh, SMK Tenggilan. Ya, Luar sudah lah. di luar sudah. Ini dekat Pekan nih. Itu jauh dari rumah tuh. Lebih kurang kalau rumah lebih kurang ada 4 kilometer lah jalan kaki tuh. Baru dulu jalan kaki. Ya, jalan kaki tuh. Pergi pun jalan kaki, balik pun kalau jalan kaki. Bayangkanlah kami sidang petang kan. Kami keluar dari kelas jam 5.30, kami jalan kaki balik lebih kurang jam 7 baru sampai. Teman-teman. Ya, betul. Galap betul. sudah tuh kalau begitu. Galap sudah. Itulah orang bilang kaki orang dusun ini tagap-tagap bah semua Ya, nih jalan. memang bukan lah Tapi tidak tidak jalan rame-rame bahkan Uncle Syok. Wah. Syok bah kalau Iya. ramai. Mungkin 10 orang, 20 orang kali ya. Tapi kami tidak. Saya seorang saja. Jalan kaki satu orang. Ya, Biasa sudah sebab bah. kami punya jalan ini dia macam Kawan Hutan. pulang pecah lah. jarang. Kami punya rumah pun kira dia satu rumah saja di sana bah. Hutan Di jalan. hutan lah. Jalan Di hutan. mana, Di Ya. kebun dia kan. Betul. Jadi Di kebun. Satu kebun sana, satu kebun sini. Begitu Pada betul. gia bah kau ini pandai gia sudah. Ya. Jadi kalau mau pergi sekolah pun satu orang lah pergi sekolah. Hmm. Balik pun satu orang juga. Apa Uncle? Orang tua, mama sama bapak orang Tenggilan juga asal. Dua-dua orang Tenggilan. Ya. Dusun memang dusun Nah, tetap sana dusun lah. Tulin lah. Dusun Tulin dari sana. Ya. Dia orang waktu Uncle masih sekolah, dia orang kerja sebagai apa dulu? Kerja Orang kampung tua. lah, kerja merebuat, Merebuat. tanam padi, potong katak lah, dan itulah juga kami punya kerja betul. Uncle pandai potong kata juga? Pandai. Ada kabun juga? Ada. Saya ini membesar kerja kampung banyak sebenarnya. Ya. Itulah kalau pasal akademik nih saya memang gini lah, sebab saya tidak berjaya dalam kalau pasal akademik. Tapi kertas sijil itu hanya kertas, Bang Uncle. Ya, Sijil betul. itu hanya kertas. Iya betul. Pengalaman Ya, yang diutamakan. Betul. Untuk membawa Betul, kita di jalan yang betul kan? Betul. Usaha. Itu saya siapa tuh? Itu saya setuju. Macam saya pun Uncle SPM 2 kali Uncle. Oh, SPM pertama saya fail. bagus lagi kau sampai SPM. Saya servis ya. Macam Tekan gas sudah ya. Macam kameramen saya yang banyak cakap di tadi pun tidak sampai Ya. Uncle. Tidak. Siap. Hah? Tidak sampai. Tidak sampai kan? Tadi pun tidak Ya, sampai. tapi sebenarnya dulu saya budak cemerlang sebenarnya. Hei, tidak Ya. sekolah tapi cemerlang. Waktu yang time yang masih sekolah rendah lah, betul. Dengan jujur saya cakap lah. Tapi bila sejak saya menjajak kaki di sekolah menengah ini, di sanalah bermulanya saya minat ini Nah, ini music. inilah nih yang saya mau tanya Iya, dengan Uncle. ini music yang bikin rusak saya nih. Bukan dia kasih rusak baitu, mungkin minat baitu. Bikin rusak itu saya punya Pikiran. pikiran untuk belajar. Belajar. Memang saya tidak fokus tuh dalam. Jadi sebelum kau jadi artis, pengalaman hidup kau itu yang kau terus cerita tuh Uncle. Macam mana? Sebelum saya jadi artis, itulah saya lebih minat kepada yang music nih. Sebagai pemain drum, saya betul-betul minat nih. Hei, drama pula Dan dia ni. saya drummer dulu nih, tingkatan 1 saya belajar drum. Double pedal boleh pakai Uncle main? Dulu memang boleh. Oh, double pedal. Kalau dusun-dusun Ya. bilang tutup tuh ya. Motor. Bully juga ini kalau dulu. Ya. Tiba-tiba jadi penyanyi pula daripada Ya. drama. Ya. Sebab macam pandai mau coba juga yang benda lain bah. Bapak beli itu band itu alat untuk derang bah sebenarnya. Instrumen tu. Instrumen itu. Tapi terkecuali lah saya tidak, sebab saya masih karena suruh belajar lagi sekolah, tapi oleh karena saya terlampau Minat. minat. Karena suruh belajar pun terus di kepala drum. Itu saja betul. Itu je kau ingat. Tapi cerita dia start tahun berapa tuh Uncle kau mula tuh start menyanyi? Macam mana kau boleh start tuh? Begini. Yang ikut-ikut sebelum tuh drum. sebelum saya menyanyi yang
sebelum saya menyanyi yang dikenal ini, saya memang menyanyi juga, tapi itulah. Tahun berapa tuh Agaran? Lebih kurang dalam tahun 70 Legend lagi tuh ya. 78 begitulah. Belum lahir saya, masih lagi di 78. surga lagi. Masih roh kami di surga Iya, lagi, Uncle. 78. Saya masih budak-budak, Pak. Tahun 78 sudah sementara start. menyanyi pakai gitar ya. Sudah start di bawah pentas sudah lah. Itu tadi lupa tanya, lahir tahun bila? Ya, tahun berapa kau lahir, Oh, Uncle? saya lahir pada tahun 1966. Legend saya. Tarik. 66. 23 hari bulan 6 tahun 66. Nasib baik 23 bukan 23 bulan 11 macam saya. Oh, 20 Saya. ya 11. saya 23 hari bulan Jun tahun 1966. Tidak lama lagi. 23 bulan Jun Tahun kan. depan 60 sudah. Masih muda lah, Bang, Uncle. Masih Nampak muda, lagi satu muka. Tapi memang jangan dulu mengaku tua lah kan. Ya, jangan dulu. Orang Jadi- lama lah. Itulah start kau cebur itu bidang dalam tahun 70-an begitu bermula dari sana tuh, Uncle. Ujung-ujung 70-an lah. Ya. Dari situ terus jadi penyanyi sampai sekarang lah. Berapa sudah banyak lagu Iya. yang sudah kau cipta, Pe- yang sudah kena record. Pertama kali saya buat recording di RTM lah, di bagian rancangan dusun hiburan tempatan itu. Sebab masa itu kan kebetulan kami ini ada band, jadi kebetulan pemain band lagi. Jadi ada nih satu ini yang kerja di bagian di RTM juga, si Samad Ismail, Bah. Mendiang Samad Ismail. Dia yang suruhkan kami buat dia bagi ruang lah untuk ikut itu program. Jadi kami recording pada tahun 89. Baru 5 tahun sih, Uncle. Ya, 89. Jadi di sanalah bermulanya saya detik-detik itu yang kira dia macam apa. Berasa bangga lah jadi artis sudah first time sebab- recording. Sebab kan saya punya lagu kebetulan melatup, Bah. Kalau bilang daripada sekolah saja sudah menyanyi sudah. Sampai sekarang nih kau sudah jadi artis nih kan. Ya. Berapa banyak sudah lagu yang kau sudah record? Yang setakat ini saya sudah merekam lagu lebih kurang dalam 170 lagu lah. Ya. Punya Ya, banyak. banyak juga lah. Kalau pakai album itu ya, kalau pakai album itu enggak tahu berapa sudah susunan album. Kau bayangkanlah satu album siap pun memuatkan 10 buah lagu. Lebih kurang dekat 20 album lah saya. Album lagu kalau Itu album lagu. gambar ya. Kalau album Itu gambar lain lagi. lagi. Itu lain lagi. Dia tahun berapa itu Uncle yang kau pernah cerita satu hari kau bilang yang kamu start recording RTM tahun berapa itu? Tahun 89, Yang first lagu apa kau record tuh? Romo Pinaturo. Saya tahu itu. Romo Pinoturo, soera koruba dika. Itu kan? Oh, we're taking now, dia bilang. Itu lagu saya nyanyi. Saya start mulai menyanyi di karaoke Hilo di Lampui Kilip-Kilip ini. Itu Di lampu tahun rusak. tahun 2004 2005 baru saya nyanyi. Rupa-rupanya tahun 89 sudah ada tuh lagu. Iya, betul. Dia keluar di mana tuh Uncle kamu record tuh? Di di rancangan dusun yang hiburan tempatan begitu. RTM itu RTM di RTM. sebelah Karamusing yang lama tuh kan. Betul. Kamu main sana by group ataupun solo? Ya, saya by grup. Grup Ya, band. Ya, by grup ya. Time itu kau bukan lagi drum kan? Sebab tadi mula-mula kau bilang kau main drum kan? Tidak, saya masih main drum tuh. Jadi siapa nyanyi itu lagu? Saya juga. Recording ya, paham. Ya. Saya ingat yang macam kalau kita kadang-kadang di atas pentas drama sambil nyanyi begini tuh. Kan Betul. kadang-kadang Ya. ada begitu kan. Cara recording dulu dia macam mana Uncle? Kamu tahun 89 tuh. Kira dia macam kalau kau ingat. one way lah, satu kali jalan lah itu. Satu kali jalan. Masa itu direct sih itu, satu kali nyanyi, satu kali main dia. Itulah saya masa itu saya juga pemain drum, saya juga menyanyi lah masa itu. Jadi perasaan mula-mula keluar dengar suara di radio macam mana Uncle? Oi, Tino iya. di lagu ku di karualna di radio. Macam Memang tidak dinafikan lah, yang macam tidak sangka-sangka lah. Tidak pernah terpikir yang, betul kan ya, saya sudah jadi penyanyi. Padahal daripada sekolah dulu tidak mau belajar main musik, hasilnya di sana Oh, iya. dan sampai sekarang. Ya, betul. Itu lagu yang tercipta Uncle dalam 170 buah begitu kan? Kalau yang tidak tercipta dan tidak terrekod banyak ada juga kah? Ada masih banyak juga. Daripada dulu sampai sekarang lah. Ya.
Sebab saya terus mencipta. Maksud dia lagu yang sudah ditulis, sudah dibuat tapi belum dipublish, belum ada artis, belum kau menyanyi, begitu. Maksud kamu yang lagu lama kah yang baru? Lagu lama kah lagu baru? Kalau yang lagu lama memang sudah kena rekam lah. Tapi kecuali yang lagu-lagu baru yang baru cipta lah. Sebab kalau saya tengok kau di TikTok Anggal, kau menyediakan perkhidmatan buat lagu juga, Ya, sound betul, system betul. semua juga kan. Ya, ya, betul. So jadi selalunya kalau komposer macam diorang ni, diorang akan standby banyak lagu. Itu Ya. pasal saya tanya. Sentiasa, Sebab kalau banyak lagu, jadi orang tahu datang, saya mau pilih lagu ini, saya mau ini, saya mau ini, begitu bang kan? Betul. Iya, tinggal pilih begitu. Ya, betul. Ataupun kalau kita kena tahu kalau yang macam ada yang mau minta perkhidmatan buat lagu, kita kena tanya lah apa lagu jenis genre rentak dia. Mana tahu tema dia gitu. Mana tahu lepas ni kameraman saya mau minta buat lagu Cap Gajah. Cap Gajah tinduk cap gajah. Macam boleh coba itu. Benda baru tuh. Bercerita lagi yang 2004 punya cerita ya. 2004 punya cerita Bang Gal yang ada klip-klip begitu di lampu deki. Lupa kesuabun. Oh, itu lagu lain itu. Macam saya suka juga ini kerja begini sih. Untuk keseluruhan semua lagu, kalau kau ingat, semua lagu daripada start ke bergelar artis daripada sebelum artis. Macam tadi kau bilang 170 yang sudah direkod, tapi untuk keseluruhan lagu ada sampai 200 lagu. Lebih kurang Sampai juga. lah. Sebab banyak juga lagu saya yang orang nyanyi. Oh, lebih kurang adalah dalam 30-40 lah lagu lah. Banyak sudah. Itu yang kalau termasuk yang saya sendiri nyanyi lebih kurang 200 lebih lah lagu. Itulah kalau pasal lagu Uncle George Lian ni, kan saya pun belajar dengan Circle KDMR juga. Saya selalu bawa lagu antara album dia. Saya ada simpan satu rumah di satu album dia yang ada lagu Sumaralong yang Bainan Temu Hilat Tenggilan. Oh, iya, Banyak memang saya hafal dia punya lagu-lagu semua susunan dia. Jadi kalau macam lagu yang hit sekarang yang saya sudah cek di YouTube yaitu Tambalutku Hilot Sodu. Itu yang paling terbaru lah, terkini lah. Baru saya tengok macam baru 1 bulan lebih kau post kah? Baru berapa lama sudah itu? Lebih kurang 8 bulan. 8 gitu bulan lah. sudah hampir 1 juta sudah, mau 800 views sudah. Oh, lebih kurang. 780 lebih something lah. Lebih kurang Ya. lah. Mudah kau bayangkan. Yang saya tahu itu lagu Tambalutku Hilot Sodu. Iya. Dia ni kau punya lagu ataupun macam mana tu Anggal? Ada 2 sebenarnya- versi tu kalau saya tidak silap. Ya, sebenarnya lagu itu kawan punya apa itu? Si nama dia si William Vincent. Kawan dari sini Kilo itu. Dan dia ni memang dia suka cipta lagu. Dan kebanyakan lagu-lagu dia ni memang bagus-bagus. Sedap didengar lah. Iya, tapi syukurlah dia bagi saya dia bagi kepercayaan kepada saya membawa itu lagu. Syukurlah. Jadi pembayaran dia kau beli kah atau macam mana? Royalty kah macam mana? Sebenarnya dia tidak minta bayar apa-apa itu. Wih, bagus oh. Iya. Saya rasa dia sudah cukup bangga dengan nama George Lian bawa tu lagu, tidak perlulah. Kecuali kalau macam Lops Bola mungkin dia minta bayar lah. Syukurlah kalau kau nyanyi lagu ini dan kau kasih apa nih? Tulis nama saya dia bilang. Gitu betul. Penyanyi George Lian, pencipta Peter siapa tadi? William Vincent. William Vincent. Dia pencipta lah kan? Iya, betul. Dua tuan, lirik dan lagu dia. Ya. Dan bila lagu itu macam kira dia macam sudah masuk dalam jiwa saya kan. Jadi saya terpikirlah yang biasalah kalau sekarang punya style kan. Karena ada lagi lagu yang mau kena translate pergi bahasa Malay dan pergi Murut begitu kan. Tapi setakat ini saya belum sempat pergi bahasa-bahasa yang lainnya, cuma saya kasih translate pergi bahasa dusun saja. Dia ada 2 bahasa. Malay saja, Melayu. Dusun dan juga Melayu. Tapi itu memang 100% saya yang buat itu yang lirik lah. Yang Melayu dia. Ya. Sebab kalau yang dia bilang maksud dia ni kalau saya tidak silap Tambalutku Hilot Sodu, saya punya kawan berada di jauh dia bilang kan. Kawan dari jauh. Kawan dari jauh. Ya, Kawan betul, dari. ya. Tapi Tambalut ni kalau dalam pemahaman dia ni dia boleh jadi kepada kekasih, boleh jadi kepada sahabat juga kan? Begitukah? Ya. Dalam Tambalutnya dia bukan kepada satu benar, dia banyak, ramai. Tambalutku dia bilangnya. Kawan-kawan apa itu yang dia bukan untuk yang satu orang saja, tapi untuk semua.
yang kawan-kawan dari jauh yang kita sedang merindui derang, begitu betul. Sama ada satu lagu dia lagi yang I Saw No D. Sono di Kalau kau dengar tuh lagu yang I Saw No D, Ya, betul. na 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 na, dia lebih kurang macam tiada lagi Ya, betul, betul. yang ku Ya, harapkan. memang. Ramai orang cakap ini lagu lebih kurang macam lagu tiada lagi. Sebenarnya lagu ini daripada Mayang Sari Indonesia, tetapi Betul, research dia record balik dengan lagu tiada lagi, dan sekarang keluar pula versi macam seperti dusun. Macam mana tu Uncle? Ya, memang saya tidak rapikan yang terciptanya lagu Aisonodin itu saya dapat ilham melalui itu yang lagu Aisonodin. Tiada lagi lah. Memang dengan sejujurnya, tapi saya ambil sedikit coba itu. Jadi mana-mana label roket record dia label roket pula. Bulan dah. Label recording tidak ambil royalty kah, tidak kecap kah yang kau ambil? Tidak juga lah. Setakat ini memang tiada lah. Antara semua lagu yang kau sudah capaikan Uncle, apa lagu yang paling hit dan paling banyak terjual kalau waktu kau punya ada album dulu? Kalau yang dulu-dulu, yang time yang berjual, time yang Keset lah konon. ya termasuk yang album yang anulah yang pertama itu yang ada itu yang lagu itu yang Romo Pinoturo itu itu yang paling banyak lah saya rasa setakat itu. Dan selepas itu yang album yang keempat yang direkam pada tahun 96 yang ada itu yang lagu yang Omi Sosili Topo itu. Omis Iwan kita nawaya antu. Ya. Wah, so no guno. Jadi jualan yang pertama tu untuk yang lihuan gue tadau-tadau tu, untuk zaman itu berapa terjual Uncle? Lebih kurang kalau yang masa itu yang Romo Pinoturo itu saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu sebab tidak akan nak bagi tahu itu. Masa itu saya under saya under Kinabalu recording masa Kenapa itu. lo recording tahu? Dan yang masa itu saya tahu yang saya kena bayar begitu, saya lamsam kena bayar begitu. Kalau Amount dia Uncle, boleh kau bagi tahu amount dia kalau kau tidak segan bagi tahu amount Kinabalu bayar kau berapa? masa itu saya kena bayar satu album kira 5.000. Satu album. Tahun berapa tuh? Tahun 93. Dulu 5.000 kira besar tuh ya. 5.000 Saya kira besar. paling besar saya punya itu. Paling besar. Kami ada 2 orang saja yang paling besar bayaran di sana. Siapa yang satu orang tu? Joktio Kang. Oh, Kami 2 saja. kau Yang lain-lain tu tidak, paling-paling kena bayar 700. 5.000 kau kena bayar untuk tu satu album tu. Ya, satu album. Dia bayar kau lamsam. Ya, Dia lamsam. kita sini sama juga tuan, satu album 10 lagu juga. Ya, betul. Begini, Bede. Masa itu memang kita tidak terpikir itu benda, Pak. Sebab time tu kau bangga lagi dengar suara kau di radio. Syukurlah ada suara si radio. betul. Harana di 5.000 pembodok. Sebelum mau berkarya apa tuh? Dan bila saya sudah nampak itu duit begitu kan, kira banyak, mana pernah dapat duit begitu. Kalau cuma kerja kampung saya ini yang Itulah kau betul-betul tidak kata ni. kau tidak macam tahu, kau tidak pernah selidik berapa orang dapatkah? Mana tahu. Kau pernah terdengar juga orang dapat berapa? Tidak apalah, ini kisah lama lah bagi kita cerita saja. Kalau yang time di Kinabalu recording memang saya tidak tahu, langsung tidak tahu. Orang dah begitu juga ya, oh? Tidak mau bagi Tidak, tahu. kau tidak sign kontrak ke sana. Setiap artis yang buat rekaman di sana memang tidak sign kontrak tuh. Teruk juga tahu kalau begitu. Memang teruk sebenarnya. Kau tidak ada juga lahir tidak puas hati lah time tu. Memang pun timbul tidak puas hati lah. Satu kali saya dia bayar kau 5.000. Satu kali saja. Sedangkan tu lagu begitu hit. Adalah kali agak-agak mungkin ada mau capai 30-40 ribu juga lah. Tapi dari hati kau sekarang kau sudah maafkan ataupun lepaskan ataupun biar sajalah. Lagi pun saya tidak ada masalah dengan itu tidak ada masalah. Sebab saya punya pembayaran pun sudah orang full juga bagi saya kan. Jawab kau setuju juga kan? Cuma begitulah kita time itu pun macam yang kau cakap kau pun belum tahu. Lagipun itu bukan saya minta betul, dia orang sendiri yang bagi bah. Bukan saya minta yang 5.000, saya minta 5.000 begitu. Tidak perjanjian juga mau minta kan? Tidak. Dia orang ini bos sendiri yang bagi bah. Kira dia macam
dia bagilah batu. Dia kira gaji kau lah batu. Oh, ya. Dia bagi gaji saya begitu. Dia bilang lepas tu ini kau punyalah, senang hati. Dia sudah target dia punya jualan, dia sudah hit, sudah dapat Begitu lah, contohnya betul. 30,000, sekitar 50,000. Untung rugi derang Ya. saya tidak kena menganak sudah. Yang baik dia juga ini, saya punya nih. Saya cukup beruntung lah. Bila itu Kinabalu recording studio tidak berfungsi sudah. Jadi pada masa itu, jadi itu itu yang aset dia jual pergi Sabarikod. Itu yang master semua itu kan. Sabarikod ambil. Kebetulan itu yang saya punya master lagu-lagu saya Sabarikod yang lepat. Jadi kan rekam lagi balik ke sana. Jadi penyanyi dia kau juga lah. Saya juga penyanyi. Jadi royalti semua kau dapatlah semua. Tidak, di sana begitu juga. Saya kena bayar lamsam juga. Ya. Orang tidak mau yang ada perpanjangan, orang mau 1 kali lamsam Ya, kan. begitu. Sangat mahal sudah. Ada sedikit Sebab sudah. saya beli. Sebab saya beli sudah jual-jual mahal, Wah. Oh, Tahu sih ada sedikit sudah tahu ada pengalaman. ada pengalaman sudah. Ada 10K sudah lah begitu lebih kurang. Lebih juga. Wah, lebih juga. Oh. Lebih. Ngam lah pak. Satu album 15.000 dia bagi. Tahun berapa tuh tahun? Lebih kurang tahun kejapa yang 2000-an sudah kakak, 90-an lagi. awal tahun 2000. Awal tahun 2000 lah. Ya. Ada lebih berapa belas ribu kau bilang tadi tu Uncle? 15. Tahun 2000 lah itu. 15,000 lebih lah. Ya. Itu yang untuk yang audio sih itu. Audio saja Itu 15,000. audio. Jadi lain lagi yang kalau video klip. Ya. Kalau video klip 10.000 dia bagi saya. Jadi 25.000 lah satu album. Begitu betul. Jadi ada berapa album kau bawa sana? Ada lebih kurang adalah dalam 6 ke 7 lebih kurang lah. Berdekat 10. 10 juga ya. 100,000 dia. Ya. Woi. Gila. Ya. Dan Uncle. Di masa yang sama saya boleh jual juga. Saya boleh jual CD itu masa itu masih ada kaset, CD pun ada. Saya boleh ambil sana dengan harga yang murah, saya jual balik gitu. Itulah kalau kita tengok dia ni kan legendary sudah orang bilang orang yang sangat legend. Ada beberapa artis yang kita tengok yang setaraf dengan dia ni sudah dapat pangkat datuk. Tidak kira lah yang masih hidup kah, yang sudah meninggal pun. Contohnya Datuk John Gaisa kan. Dia pun dapat datuk kan. Lepas tu ada lagi beberapa yang dapat. Jadi inilah saya mau tanya. Macam mana Uncle kalau bagi kau itu anugerah yang kau dapat? Contohnya macam datuk tu lah. Kau bersiap sedia akan terima ataupun kau pun akan bagi tawaran kah? Setakat ini tapi jangan dulu jawab dengan sepenuhnya. Sabar dulu lah. Kita rehat dulu Uncle. Kau beli pergi manigup-nigup dulu, minum-minum dulu air tu. Atau kita pergi cari dulu yang cispak. Yang main teh. Sekejap lagi kita jumpa untuk part yang kedua bersama dengan legendary kita punya penyanyi artis Sabahan yang begitu top. Bermula daripada 89 lagi, 78 lagi dia sudah start sudah. Iaitu George Lian. Kita akan kembali selepas ini dalam Korek Podcast. Mari kita korek. Ada satu lagi Uncle. Kau sambung Okay, saya rasa ini lagu salah satu yang saya favorite juga nih. Babang do piupu santo na tagak nodi. Tumagak norit katumbayan ku dia. Paing kuruput wangun telil lumumukno. Dong nakalagas mantadit pagulu. Itu dusun lah. Siapa? Ada satu lagu lagi. Ada satu lagu lagi. Jangan saja lagu orang lain lah. Sebelum aku tahu akan artinya cinta. Alah itu yang saya Alah. Saya tidak tahu itu lagu. Terlena ku dibawanya ke sana. Nggak panggil itu lagu lama. Mungkin kalau Uncle dengar, Uncle dapat juga betul. Cuma mungkin lama tidak dengarkan. Itu pun lagu lama juga tuh. Saya memang suka juga dengar tuh lagu. Si dangdut. Kau tahu juga tuh kan? Ya, saya tahu. Oh, aku rindu. Tapi masalahnya saya tidak pernah menghafal itu lagu. Mendengar
saya suka dan selalu juga saya dengar lagu tapi tidak pernah menghafal. Last satu lagi. Satu lagi. Despacito. Apa lagi kalau ini? Kita gurau-gurau punya Uncle ya. Kadang tegat, jangan marah Uncle. Saya mengingat tuh yang bila kita mabuk sama-sama nanti itu saya mengingat. Wih, kalau kau sudah cispak, bukan lagu dusun siya keluar tuh Uncle. Lagu Thailand pun keluar. Koplo Indo dangdut semua pun keluar tuh kan Uncle. Kalau sudah kena bahar. Ada lagi bahar gori bontuaran, sadap mentikoy. Oh iya. Bahar Tuaran Nurhun. Nurun. Tapi yang penting don't drive if you drunk lah. Betul. Jaga keselamatan. Betul. Tengok tempat juga lah bahkan. Ya, betul. Kita kan Itu yang culture sangat kita kan dusun memang begitu. Ya, betul. Terutama lagi time sekarang nih kamatan. Oh iya, betul. Mesti makanya pandai jaga diri ya. Kau ada lagu kamatan gak Uncle? Ada juga. Oh, ada berapa buah lagu kamatan? Setakat ini ada 2, tapi yang satu tuh tidak berapa hafal lah sebab lagu yang bukan juga terlampau baru saya. Enggak Pak, jangan risau, saya tidak suruh nyanyi lagi dikali. Cukup sudah tadi. Oh, ada lagu kamatan juga lah. Ada juga. Ada juga ada yang setakat ini ada dua lah lagu. Tiga lagu. Sendiri buat, sendiri nyanyi lah. Ya. Betul. Selalunya kalau kamatan nih kita tahu kalau orang-orang dusun nih, KDMR nih selalu busy Pak. Kalau kamatan Uncle apa selalu kau buat? Apa aktiviti kau yang menyibukkan diri lah? Oh, kalau saya ini kalau ada kalau ada undangan di sana saya menyibuk. Tapi kalau macam andai kata kalau tidak undangan yang kadang-kadang kita sibuk jadi kadang-kadang kita mau berehat juga kan. Jadi lagi bagus mau berehat merehatkan diri lepas itu kalau Tidak ke orang datang pergi rumah, "Bah, George, monggo na di pusas nu deh," dia bilang. "Haro ti dia sombutul," dia bilang. Ada juga. itulah juga yang saya bercakap nih. Tapi kalau boleh ilak itu ada masa-masa juga kita Sibuk. bukan sibuk tapi ada masa kita mau merehat Pak. Yang kita tidak mau orang kacau kita Pak. Jadi pandai-pandailah cari alasan lah. Ada cari alasan lah kan. Kalau macam contohnya kamatan, kalau kau buat show mana-mana tempat yang akan panggil kau? Ya. Di mana-mana tempat Uncle yang akan panggil kau? Banyak tempat kah? Kalau kamatan buat show? Banyak juga lah, tidak menentu juga. Kalau macam kamatan ni yang sudah berapa tempat kau pergi macam tempatnya? Untuk tahun ini, Untuk kamatan kalau untuk tahun ini lebih kurang adalah dalam 5 tempat lah. mana? Satu? Di 7 yang 7 hari bulan saya di Tungku Lahadatu. Ada tu. Jauh. 10 hari bulan saya pergi Tongod. Lepas itu Tawau boleh kau bilang tu hari? itu yang 11 hari bulan. 11 hari bulan Tawau. Oh iya, baru 3 pula kalau yang kamatan lah. Kamatan. Lepas tu ada lagi Kimanis. Akan datang nih 17 hari bulan saya beraksi di sana di Kuala Penyu. Akan datang ni nanti ada juga lah kan? Lepas tu 18 saya akan berada di Kota Merudu. Kira dia tempat-tempat yang kau sudah pergi di kamatan tahun ini sudah pergi Tongot, sudah pergi Ladatu, Kimanis, Tawau, Kota Marudu. Iyalah. Wih, banyak batu tempat dia sudah pergi tu kalau begitu tu. Macam yang kita cerita tadi di awal-awal tu. Okey. Orang-orang yang sangkatan sama kau ni Uncle, ada sudah dapat datuk sudah bah? Ada. Contohnya macam kalau yang penyanyi lama mendiang John Gaisha, dia pun dapat datuk sudah kan? Ya. Itu pun kalau saya dengar lebih kurang juga tu sangkatan kau mungkin di awal sikit. Dia memang kalau umur saya rasa dia Lebih sikit. jauh lah. Jauh. Dia memang jauh. Lebih Kalau- kurang ada mau 12 tahun begitulah. Kalau Jauh. Kalau kau ni Uncle, kalau saya tengok kau mungkin boleh dapat pangkat datuk sudah. Kau pernah dapat anugerah kah? Karena tawar untuk terima anugerah. Contohnya datuk lah. Oh, setakat ini belum pernah lah. Belum pernah. Setakat ini belum pernah lah. Tidak terasa mau kan macam dia bilang, "Baik hadirin sekalian, kita mempersilakan penyanyi seterusnya. Yang berbahagia, Datuk George Lian." Macam mana Uncle? Kau tidak mau sedia kah terima tu? Kalau andai kata kalau ada rezeki terima juga, tapi dengan jujur lah saya cakap memang tidak pun saya
mau terima? Mau minta. Tidak pernah terpikir lah. Dan mungkin dan memang apa juga istimewa dia tuh kan. Kalau tiba-tiba ada orang yang penting, oh Judge, terima kasih sebab kau sudah banyak menghiburkan rakyat Sabah dengan lagu-lagu kau sejak tahun 70-an. Saya suggest kau untuk dapat datuk nih. Kau mau juga lah Uncle kalau kau bagi begitu. Terima juga lah. Terima juga. Mungkin atas sebab dia mungkin kau berpikir panjang lah kan menerima anugerah itu sebagai penghargaan lah kan. Betul itu. Selalunya kalau macam artis nih yang kita nampak nih, dia orang jaga populariti Pak. Macam ada setengah. Jangankan luar negara lah, artis di sini. Saya ni kan sudah bertapak di dunia sini ni. Saya kalau yang official dalam 15 tahun lah. Kalau yang bukan official ikut daripada arwah bapak saya lagi si cowboy itu daripada tahun 90-an, 93 94. Saya sudah ikut itu. Sudah kau. Lau sudah tahu budak-budak saya sudah ikut tu. Budak-budak lagi kau. Saya ikut sudah semua. Jadi saya boleh tahu Pak, antara saya boleh nampak artis yang dia punya kelas tinggi. Yang tidak akan pegang mic kalau basking ada yang datang kau sini saya kahwin. Datang kau sini hari jadi anak saya nanti kita nyanyi. Tidak mau datang kalau tidak payment. Tapi George Lian ni salah satu yang saya tengok saya follow dia di TikTok. Orang kahwin dia pergi kawan dia menyanyi duduk satu meja. Saya basking di restoran. Dia datang, saya menyanyi lagu dia. So jadi populariti itu kadang-kadang menjatuhkan kita sebagai artis. Macam mana pandangan kau? Kau ada risau kah? Tidak, saya tidak pernah risau itu. Dan tidak pernah saya terpikir tu. Saya rasa itu tidak menjejaskan kau punya populariti lah. Betul. Tidak, itu saya tidak terpikir macam begitulah. Jadi saya tidak, kalau ada benda-benda macam begitu, saya tidak tergagak yang saya akan buat saja benda begitu. Tapi ada orang bilang nanti harga kau jatuh, Uncle. Tidak. Tidak juga. Saya rasa tidak juga. Nanti dia bilang macam ada orang-orang kita nampakkan tengok TikTok si George Lian, dia tengok panggil dia nyanyi. Tengok dia ni nyanyi di Semarang, bagi dia 200 sejak boleh by ni dia bilang. Itu terpulang derang lah kalau dia orang pikir macam tu. Itulah masalah betul je tu Uncle. Satu lagi ni. Dia bilang kalau kita berbasking, kita pergi join-join macam kita tidak laku. Macam mana kalau pendapat tu Uncle? Tidak juga. Saya pun tidak pula saya terpikir begitu kalau bagi saya lah. Sebab berbasking ni nyata sampai tabung orang isi duit. Jadi itulah kadang-kadang ada orang tidak mahu takut populariti dia jatuh. Tapi bagi kau tetap dengan pendirian kau lah kan Uncle. Kau tidak kisah kau pergi menyanyi-nyanyi sama orang kahwin kah di mana-mana kah. Saya tidak kisahlah. Bukan dia yang tentukan rezeki kau kan? Janji saya dapat menghibur dia orang. Pasal itu bayaran itu belakang kira. Itu perkara kedua. Itu masing-masing dengan rezeki lah. Kalau kena bayar banyak, itu banyaklah. Kalau sedikit, rezeki juga itu. Ya betul. Otopit. Topot ini kai. Betul. Tadi kita dalam punya dusun tadi tu ya. yang mana? Otopit. Na bagian di kai. Kalau saya ni tidak tanpa demand pasal pembayaran bah. Yang kita tahu George Lian ni dia punya lagu dusun ballet lah kan. Kebanyakan genre apa lagi genre yang kau boleh masuk Uncle? Macam tadi saya try lagu dangdut macam kau terputus, apa genre yang kau boleh masuk? Yang kau nyanyi juga? Joget, apa-apa pun macam keroncong saya boleh nyanyi. Sumajau. Ada lagu keroncong dusun. Ada juga. Sikit dulu kan ya. Tonomo kupawiti bunga tingkat bonam pagunan. Tutup tu radio. Radio kan tu? Original ya? Original. Underscom radio. Underscom radio. Saya pikir radio dia bilang. Rupa-rupanya suara original. Original begitu. Original. Dalam kita buat show ni kan, macam saya sendiri ni kan. Jujurlah, saya pernah tidak kena bayar. Saya kasih tahu kau disandakan kan Uncle, saya pernah buat show. Saya kena janji kena bayar 5,000 untuk saya MC kau. Saya kena janji 5,000. Sampai di sana pun dia tidak bagi deposit. Terus mau start sudah, kalau kau tidak bayar saya separuh, saya tidak mau naik. Saya bilang, saya kalau sebut nama dia malu dia ni orang ni. Aiman Tino, Musme ada semua di sana. Sufian Suhaimi, Aiman Tino pun duduk sering jalan sana. Tapi ini bukan untuk saya lah, biarlah dia. Saya kasih halal saja tu. 5,000 dia bayar 2,5 saja, 2,5 dia belum bayar. Itu saya punya cerita. Cerita kau tidak kena bayar. Pernah kan Uncle? Pernah juga. Macam mana? Coba kau kasih tahu. Kalau bagi saya itu
memang sakit tuh sakit juga. Dia tidak anu kah, Uncle? Dia tidak apa itu? Dia tidak. Kau tidak minta deposit kah? Ini, ada minta deposit. Ada minta deposit. Maksudnya itu depositnya yang kena bayar. Lepas tuh yang dia punya balance tuh yang tidak kena bayar maksudnya. Nah, itu. Pernah ada beberapa kali lah. lebih kurang Paling besar kau kena dalam dua- tipu. Pernah kau kena tipu berapa, Uncle? Kau kasih tahu saya di sini. Paling besar. Tidak juga lah, terlampau banyak lah. Lebih adalah dalam 1.000 begitulah. 1.000 dia tidak bayar. Ya, Berapa kali tu? Ada 2-3 kali kah? ada 2-3 kali lah begitulah. Kau tidak pergi tagih kah? Tagih juga. Tapi buat macam mana juga kalau dia sentiasa buat alasan ya kan. Yang tidak syok ini yang dia berjanji. Kalau dia janji yang belum pasti bila saya dapat bayar, oke sikit. Ini yang dia bilang, minggu depan lah saya bayar. Bila sudah sampai, kira dia habuk pun tidak ada dia bilang. Kau tidak bawa geng kau pergi hantam. Tidak juga lah, tidak juga. Tapi Tidak kadang-kadang kita ni kan pemanas kan. Tidak juga sampai begitu. Saya pernah begitu, Uncle. Saya pernah juga tidak kena bayar. Macam kau lah. Macam yang kau cakap tu. Masalah dia janji, bah. Itu Kalau yang- dia janji di telefon saja kita tidak datang pergi tempat dia. Ini dia janji kita datang pergi tempat dia, dia Itulah, tiada. Bang. Apalagi saya bukan datang satu orang, bawa orang, mau mengantam sudah. Tapi kau tidak. Jadi sekarang Uncle kalau macam itu orang yang tengok ni, yang mengutang sama kau, apa kau mau cakap sama dia? Kalau boleh lain kali janganlah, kalau boleh kalau mau berjanji pun pastikan yang janji itu ditepati lah. Jangan yang sembarang saya cakap, ingat itu. Sebab kalau sudah kau kasih keluar itu kau punya cakap itu yang janji itu, orang sudah mengharap bah. Lagi bagus lagi yang cakap saja yang kalau andai kata kalau aku tidak dapat bayar dalam masa terdekat ini, cakap saja saya tidak pasti bila saya dapat bayar. Begitu kan. Lagi bagus, orang pun tidak mengharap bah. Orang dusun bilang ni kan Uncle, nosung ba ini? Nosung, kau tahu apa nosung kah? Ketulahan, menosong orang begini, legend sudah menyanyi daripada dulu. Itulah sebab kadang-kadang kita pun pandai terlepas cakap bah, yang kadang-kadang benda yang kita tidak sepatutnya cakap pun tercakap bah. Itu saya korek dulu Uncle, siapa nama dia? Sebab kita terlalu marah sudah itu begitu. Saya yang ngaran Daud deh. Tulun Nyangga. Orang kita juga tuh, orang sendiri sebenarnya, saudara-saudara juga. Oh lama. Saudara-saudara juga. Saya lain kali, ya lepas ni lain kali saya tidak mau berurusan sama saudara-saudara ni. Saya takut saudara menipu. Sama saudari je lah. Saudari boleh, cewek. Kalau sebagai penyanyi juga kan Uncle, tadi kau bilang kau tidak puas hati dari segi tu bayaran. Selain daripada itu, sebagai seorang penyanyi, apa lagi yang kau tidak puas hati ni Uncle? Macam selalunya, mungkin dari segi pengurusan kau kah, apa-apa. Ada lagi benda yang kau tidak puas hati kah? Macam mana mah? Ada juga lah kali. Mungkin dari segi pengurusan kau akan panggil job, lepas tu kau tidak dilayan dengan bagus. Itu mungkin bagus untuk kau cakap untuk pihak penganjur tu tuan, supaya boleh ready-ready untuk kita sebagai artis. Sebab kadang-kadang ni artis, ada yang kena panggil bocor di satu lokasi, kena panggil saja makan tiada, tempat tinggal tiada. Kebajikan bah maksudnya. Itu memang sedia malam memang bukan pernah, memang selalu lah begitu. Kan? Kau Selalu tengok, juga. saya sendiri pun rasa bah, saya Selalu pergi juga. show, tempat tidur pun tidak kena bagi. Dia bilang, alah, sudahlah budget kecil. Ya betul tuh. Itulah saya cakap tu Uncle, kalau macam kau tidak puas hati tu kan, selalunya kita mau usulkan di sinilah, kita bukan menggadang-gadang mau ada bodyguard, tetapi kadang-kadang apabila kita lambat buat persembahan karena bawa kabar, nah mulalah orang bilang tabiat artis. Ya betul tuh. Kadang-kadang kita kena cakap sombong lagi pula. Kadang-kadang kita tidak dapat layan semua orang. Susah bah kita mau layan semua orang kan. Jadi itu sebab kadang-kadang kita punya masa pun terhad bah. Kadang tidak mengizinkan. Jadi kadang-kadang orang bila dalam nampak kita di dalam situasi begitu, si anu ni sombong, karena cakap begini-gini lah. Jadi itu yang kadang-kadang kita tidak puas hati lah sebenarnya. Pernah juga yang cakap, oh sombong ini sejak Pernah pak. Pada kau kena cakap, kena trigger di mana? Di media sosial kah, TikTok kah, ataupun di terutama sekali yang di depan-depan lah gitu. Pernah juga Pernah juga. dia cakap, oh sombong kau ini, sombong Ya kamu betul. tu. Betul. Nak cakap depan-depan. Jadi macam mana lah kau menangkis tu? Kau Jadi diam saja lah. saya diam saja. Kau belum kenal saya bah, saya bilang. Itu saja saya cakap lah.
Takkan kau sepanjang jalan kau mau pergi tegur-tegur orang, "Ai saya Joslian, ai saya Lobs, ai." Takkan Ya. itu bahkan. Minta maaf saya lah sio sejak kalau tidak kenalan begitu. Tapi saya bukan jenis orang begitu. Kau cakap saya begitu, kau belum kenal saya begitu. Selama Uncle jadi artis ni kan, selain daripada bayaran, apa lagi yang selalu jadi masalah kalau buat show? Allah kah Uncle? Di atas pentas kah? Apa masalah yang terjadi selalunya lah? Kadang-kadang kalau saya ini yang kadang-kadang sound tuh yang tidak ini saya tahu. memuaskan. Sound tidak puas hati kan? Ya sound mic. Saya ini memang saya sensitif pasal dengan yang sound. Kalau saya ini kan saya lebih suka kalau saya punya sound kuat daripada musik bah. Nah, jadi kalau kadang-kadang nih yang soundman ini kadang-kadang ada yang paham, ada yang kadang-kadang macam saya pun tidak pasti sama dia sengaja buatkah ataupun sebab kita sudah setiap malam yang kau buat begini. Tahu-tahu dia tidak buat bah. Tambah-tambah lagi, Ya. monitor lah apabila seorang penyanyi selalu masalah dia monitor. Bila kita menyanyi di space yang besar, kawasan yang betul kan? Space ngam kan? betul. Ini ama atau Putri Koi. Space yang besar, kawasan yang besar, monitor tu paling penting. Penting itu monitor itu. Itu yang selalu saya nampak penyanyi selalu tegur tu kalau menyanyi. Sebab diorang memerlukan tu feel bah suara Betul. kan. Betul itu. Bukan begitu betul mentok kan. Tepat. Betul ya, tepat ya. Kadang-kadang kita pandai sumbang itu sebab kita tidak dengar. Mana-mana saya dengar lah, mana-mana lah saya tengok orang menyanyikan mesti itulah monitor selalu. Banyakannya Penting tu. tidak dengar. Ya, Sebenarnya itu kamu punya untuk jaga suara betul. betul tuh. Kau bagi dulu petua macam mana kau kasih maintain kau punya suara. Iya. Oh, Itu saya kita pun cara juga cara yang Mana tahu ada orang macam minum air garam, tidak makan minyak, gula, ais begitu. Sebab suara kau lain bangkel dia. Hayya. Dia punya serak-serak. Iya. Serak tinggi lagi. tapi kalau bagi saya kan suara ini semula jadi bah sebenarnya. Tapi Cuma pun suara. cuma yang kita kena jaga itu memang itu saya setuju lah kalau macam jaga kesehatan, jaga pemakanan atau itu saya setuju lah. Contoh dia kalau macam kita mau buat nanti kita mau buat kalau boleh yang minuman yang sejuk-sejuk tuh elakkanlah macam yang makanan yang berminyak begitu. Itu jelas tidak juga terlampau Tidak juga macam terlampau mengamalkan ilmu-ilmu hitam tiada lah. tiada lah. Kau punya Tiada lah. kau punya seorang uncle pernah kena kaji ke? High pitch dia tinggi sampai macam mana? Tidak juga. Tidak juga pernah kena kaji lah, tapi memang jenis tinggi lah kan. Kalau dulu memang tinggi nih. Suara memang tidak setinggi yang dulu lah. Ya. Sebab ada satu lagu apa tu yang paling tinggi saya tidak sampai itu Ada tu satu uncle Itu lagu. saya punya lagu yang paling tinggi yang saya rasa itu yang Tepusang nulis sih. Yang macam mana itu? Semarang Mekalang. Sumaran Yang part yang chorus tuh. Apa tu? Chorus dia macam mana tu? Sigulio Siguli kuda. Tinggi suara Mau dia. pindah turuk pun kira tinggi juga. Aisyah dia pun tinggi juga itu. Tinggi juga, tinggi dia punya suara sama ni. Saya suka cipta lagu yang macam jenis-jenis begitu, Bah. Yang terus kick off dia kan. Oh. Hiya. Kadang-kadang yang di chorus tuh yang timbak gitu. Oh, kadang-kadang Yang meremang dulu. Mengena terus tu kan. Iya. Tapi setakat ni lagu itu dia saya yang punya paling style. Ya, apa Anggal? Itu saya punya style itu, skill ya. Style untuk apa? Untuk tarik perhatian betul. Ah, Starting betul. sejak kau sudah bagi kick off supaya orang bilang, wow, dia punya betul, suara betul. kan. Iya, betul. Kalau dalam keadaan sekarang ni Uncle, tahulah kita ni kan artis artis Sabah. Kalau macam saya bukan artis lah, penghibur lah. Artis juga, artis juga. Tenggelam-tenggelam timbul kan. Uncle ni Artis juga. som-som kuku pun boleh kalau saya. Uncle ni masih menunggu job macam tunggu telefon ataupun steady saja datang. Begitulah itu. Dua-dua pun ada juga itu. Menunggu juga lah. Menunggu dan steady, saya santai aja, Pak. Kalau ada adalah, kalau tidak Korean po dia bilang. Keren po. Tapi maksudnya memang apa, ada buat- saja, Pak. Ada saja. Kalau macam sorry lah, korek sikit lah. Kalau macam tiada job, menanya juga lah, cari-cari juga. Ada juga. Mencari juga lah. Aro Ibn Hilo dia menyanyi po aku sologu, dia bilang begitu. Begitu Uncle. Cari-cari juga lah. Maksudnya mencari yang Cari job lah, cari job. yang
maksudnya job untuk yang menyanyi. Ya, untuk job menyanyi. Pasti- Keluar pergi mencari ke Kau mencari kah, pergi jual diri di media sosial kah, begitu Pak? tidak juga lah, tidak juga. Saya tidak. Belum sampai tahap itulah. Tidak juga. Sebab kita ada kerja lain juga kan selain menyanyi. ada Oh kerja ya, lain. lupa pula tanya. Selain daripada menyanyi, Uncle kerja ada juga projek-projek lah sikit. Bolehlah buat sedikit untuk samping-sampingan bah. Buat projek. Kalau macam di Sabah dengan Uncle, kalau macam saya pun juga ada idol saya. Kalau macam saya punya idol, salah satu suara yang saya suka, Datuk John Gaisah, suara kau. Suara Perancis Landong pun saya suka juga. Dia orang punya suara, orang bilang Olombau, apa orang bilang suara yang kuat, yang tajam bah, yang menusuk sampai di hati bah. Suara-suara kamu lah tuh. bahasa Melayu dah lalu lantang. Lantang. John Lantang, Slian, lantang. Perancis Landong, Datuk John Gaisah, saya suka dia orang punya suara. Jadi kalau kau Uncle, siapa artis Sabah yang kau kira kau boleh minat, yang kau boleh bawa dia punya suara lah, yang kau minat? Saya boleh bawa suara. Bukan kau boleh bawa suara, macam kau Minat lah. lah. Saya punya idola lah kan. Terutama sekali Datuk John Gaisah lah. Oh, sama macam dia. Dialah satu-satunya yang kira dia macam saya punya idol lah. Kalau tidak silap dia dapat gelaran Tom Jones of Sabah dulu tu kan? Ya, betul. Tom Jones. Tom Jones tu Legend itu Betul. di Legend. luar negara tu. Dia punya suara pun boleh tahan tu. Kalau John Gaisah dia pun macam jenis kamu orang juga tu Uncle. Kalau nyanyi terus timbakan. Lebih kurang lah. Kalau artis luar Uncle Kami siapa punya yang kau suara minat? lebih kurang lah. Ya lebih kurang. Kalau artis luar siapa yang kau minat Uncle? Contohnya Malaysia kah? selain daripada kau lah kan. Dan selain daripada saya yang kau minat lah, yang kau dah minta sign tu hari. Artis luar. Ya. Macam Dalang Awi saya minat. Pernah juga sama-sama Abi? Tidak lah. Awi, Datuk Awi, siapa lagi yang kau minat? Kalau di luar negara Uncle? Banyak juga lah. Tom Jones tadi tu confirm tu lah tu. Itulah Tom John lah. Tom Jones. Itu memang saya punya idol lah. Berda berkongsi pentas sama artis siapa? Kalau yang pernah Datuk Jamal Abdillah pernah lah. Besar tu. Ya. Jamal Abdillah. Jamal Abdillah ada komen juga kau punya suara tidak? Pernah juga dia komen. Pernah juga. Bukan alang-alang kau punya suara dia bilang. Wah tengok. Dia bilang. Ya. Sendiri aku ya suara George Lian. Macam Uncle ni artis lama kan? Apa kau punya pendapat tentang cendawan yang baru tumbuh sekarang ni? Ataupun artis yang viral di media sosial, TikTok, Facebook, nampak saja terus famous. Apa pendapat kau Uncle? Mungkin itu rezeki orang lebih itu kan. Tapi kalau bagi saya ni, saya tidak kisahlah pasal itu bagi saya. Itu cara dorang untuk cari merezekikan. Ya, betul itu. Mungkin Uncle punya style cara yang lama tapi tetap bertahan dan legend. Tapi kalau yang muda-muda ni, dorang begitu saja cara dorang memfamouskan. Ya, betul. Jadi Uncle, itulah macam biasalah. Setiap pertemuan ada Pisahan. Ya, betul. Kau bagi dulu kata-kata semangat, khususnya untuk yang berjuang di dunia hiburan untuk orang kita Sabah ni. Kalau bagi saya kan, kita terus berjuang dalam sini suara walaupun macam mana. Sebab setahu saya dari kita saja itu. Dan kepada yang kepada yang generasi yang muda-muda itu teruskan usaha. Dan kalau bukan kamu siapa lagi yang macam yang sebagai Penyambung kan? Penyambung legasi. Legasi. Kalau bukan kamu siapa lagi? Betul. Jadi, saya harap kamu teruskan perjuangan ini. Ya. Jadi memandangkan sudah sampai di sini kau belanja lo kami satu lagu kau yang paling kau suka. Sedikitlah satu perenggan pun boleh Uncle. Mantas sadukuru mikot misalawati-ka tambalutku hilang sadu antado. Mari sini marilah kawanku, aku sudah ada di sisimu. Lupakanlah segala yang sudah berlalu. Itu dia sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada the legendary kita iaitu George Lian, ataupun saya lagi hormat panggil Uncle George Lian, kerana sudi stay sama kami di Korek Podcast. Kalau ada apa-apa lain kali Uncle, ada masalah lain kali, kami jemput lagi kau. Okey. Sebab saya syok betul bercerita Terima sama kasih. kau Uncle yang sangat humble, sangat rendah diri.
Terima kasih. Pon sikaw tamot, Uncle. Ya, Ponsiko nagi kumaya di kayo. Wah, may agal na Terima po. kasih juga buat semua. Kada lihoy, harod umpo nga cispaknu, saya bawa pusas. Itu yang terbaik. Aramaiti, terima kasih kamu semua yang live. Jangan lupa follow, komen-komen. Itu ada artis yang kamu mau kami interview lagi, bawa masuk di Korek Podcast. Mari kita korek. Assalamualaikum. Kotow Hadan, Ponsiko.